Halo Bapak Ibu, kembali bersama saya, Ko Darmawan. Kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat sebuah video pembelajaran. Nah, jadi ini sudah di akhir semester ganjil ya. Jadi Bapak Ibu sudah perlu mempersiapkan bahan ajar untuk semester genap yang akan dimulai akhir Desember atau awal Januari tahun depan. Nah, jadi untuk kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat video dengan menggunakan Zoom Meeting. Jadi sebelumnya kan mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya berbagai cara membuat video pembelajaran, apakah itu hanya menggunakan PowerPoint, menggunakan aplikasi rekam layar seperti Bandicam, Screencast-O-Matic dan sebagainya. Atau menggunakan aplikasi editing video profesional seperti Camtasia, Filmora, Adobe After Effects dan sebagainya. Nah, jadi untuk membuat video pembelajaran itu caranya banyak. Nah, tapi kali ini saya akan berbagi cara yang sangat simple untuk membuat sebuah video pembelajaran, yaitu dengan menggunakan Zoom. Nah, jadi tampilannya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi di awal, Bapak Ibu bisa memberikan pembukaan dari video. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini saya rekam dengan Zoom ya. Nah, nanti dalam penyampaian materi akan kita sandingkan dengan PowerPoint. Nah, jadi nanti PowerPoint-nya sebagai slide utama, penampilan materi, nanti wajah Bapak Ibu juga akan tetap terlihat. Nah, nanti kalau kita sandingkan dengan PowerPoint, jadinya seperti ini. Nah, jadi nanti pada saat sudah disandingkan dengan PowerPoint, nanti di layar utama akan muncul presentasi Bapak Ibu atau presentasi materinya. Nah, nanti di pojok kanan atas itu akan muncul wajah Bapak Ibu. Jadi di sini kombinasi ya antara materi yang sampaikan dengan PowerPoint dan wajah Bapak Ibu tetap terlihat dalam video pembelajaran ini. Nah, jadi video pembelajaran dengan Zoom ini yang kita buat itu namanya nanti tipe video pembelajaran tipe talking head. Nah, nanti lebih spesifiknya adalah talking head with slide. Jadi ada tampilan Bapak Ibu yang berbicara, di talking ya, berbicara, dan kita kombinasikan dengan slide. Talking head with slide. Nanti talking head ini juga ada tipe yang lain ya, talking head with animation. Berarti nanti ada animasi di layar utamanya. Nanti Bapak Ibu juga berbicara. Dan juga masih ada jenis-jenis video pembelajaran yang lain. Jadi sebagai bahan, mungkin untuk video tipe talking head with slide itu merupakan video pembelajaran yang mengkombinasikan hasil rekaman narasumber dengan slide PowerPoint materi pembelajaran yang ditampilkan. Nah, jadi kayak gini, layar utama dan ada tampilan wajah Bapak Ibu. Nah, nanti dalam setiap video pembelajaran itu pasti memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi tidak mungkin semua bisa perfect gitu ya. Jadi tergantung dari aplikasi yang kita gunakan. Nah, sekarang karena kita menggunakan aplikasi Zoom, nanti keunggulannya apa? Kelemahannya apa? Nah, nanti keunggulannya lumayan ya, tapi kita bahas kelemahannya dulu. Biar nanti tidak bilang, oh ini ternyata kelemahannya banyak. Sekarang saya balik. Kelemahan dari menggunakan Zoom ini apa? Nah, jadi kelemahannya adalah oke, kalau saya rangkum ada 3 ya. Yang pertama itu kelemahannya di posisi wajah. Jadi dalam kondisi seperti ini, posisi tampilan ini tidak bisa kita edit posisinya. Selalu berada di pojok kanan atas. Jadi ukurannya juga tidak bisa kita sesuaikan. Nanti ukurannya sudah ditentukan oleh Zoom. Jadi tetap ukurannya seperti tampilan kali ini. Itu ya, tampilan dengan menggunakan Zoom. Jadi tidak bisa kita edit. Nah, itu salah satu kelemahannya. Yang kedua, karena kita menggunakan aplikasi Zoom, connection, perlu koneksi, perlu internet, jaringan internet ya. Karena Zoom inilah aplikasi meeting online. Nah, karena ada online-nya harus menggunakan internet. Jadi diperlukan jaringan internet yang stabil agar video tidak terputus-putus. Nah, setelah itu, karena ini hanya aplikasi rekam dengan Zoom, itu tidak bisa kita melakukan pemotongan video pada saat terjadi kesalahan. Nah, tapi nanti ini bisa diakali dengan kita sandingkan dengan aplikasi lain. Misalnya ada nanti bagian yang harus dipotong, banyak aplikasi-aplikasi gratis yang bisa memotong video. Nah, itu kekurangannya. Nah, sekarang kelebihannya apa? Kelebihannya adalah aplikasinya gratis. Jadi Zoom ini adalah aplikasi gratis. Walaupun Zoom gratis ini ada limit waktunya ya, hanya bisa digunakan selama 40 menit untuk sekali meeting, biar dia tidak terputus. Tapi kalau hanya untuk membuat sebuah video pembelajaran, waktu 40 menit itu sudah sangat lama.
Jadi kalau video pembelajaran kan rata-rata kita buat di 8 sampai 10 menit. Jadi kalau 40 menit itu sudah spare-nya banyak sekali waktu yang diberikan. Yang kedua, tanpa editing. Jadi hanya nanti tekan start, pause, stop. Ya, nanti proses rendernya itu sudah disediakan oleh Zoom pada saat kita mengakhiri, dia langsung dirender menjadi sebuah video dengan format MP4. Berikutnya, laptop atau PC yang digunakan itu standar. Jadi tidak perlu sebuah laptop dengan spek yang tinggi untuk membuat video pembelajaran dengan teknik ini. Jadi laptop biasa yang penting nanti bisa diisi aplikasi PowerPoint, bisa menjalankan Zoom. Jadi tentunya nanti harus ada koneksi internetnya. Dan yang keempat itu user friendly. Jadi karena Zoom ini adalah fitur yang umum ya, jadi Bapak Ibu pasti bisa menggunakan. Jadi mudah menggunakan aplikasi Zoom ini. Nah, dan tampilannya kayak ini. Jadi inilah pembukaan ini, dalam video ini saya buat dengan menggunakan Zoom. Nah, sekarang aplikasinya apa aja ya yang digunakan. Jadi perlengkapan yang diperlukan itu yang pertama pasti PC atau laptop. Di situ ada Zoom meeting-nya. Di situ ada jaringan internet. Nah, dan yang paling penting adalah PowerPoint-nya yang akan menjadi dasar dalam penyampaian materi. Oke, tertarik untuk membuat video pembelajaran dengan menggunakan Zoom? Bagaimana cara membuatnya? Ayo kita praktekkan. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, videonya di-like kalau bermanfaat. Kita mulai pembahasan bagaimana cara membuatnya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita mulai ke pembahasan bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan Zoom ini. Jadi seperti yang disampaikan di pembukaan tadi, yang kita perlukan adalah nanti aplikasi Zoom dan PowerPoint-nya. Jadi ada aplikasi Zoom dan ada PowerPoint. Dan tentunya koneksi internet ya, jadi koneksi internetnya stabil. Nah, pertama kita buka dulu aplikasi Zoom-nya. Oke, setelah ini tinggal new meeting ya, start new meeting. Oke, nah di sini sudah tampil. Nah, jadi ini belum proses ya, ini belum direkam. Jadi Zoom-nya sudah aktif. Nah, setelah itu Bapak Ibu aktifkan juga PowerPoint-nya. Jadi PowerPoint-nya ini dibuka dulu, disiapkan dulu. Nah, jadi PowerPoint materi dari video pembelajaran yang akan dibuat silahkan dibuka dulu. Jadi kita mengaktifkan ada Zoom-nya, ada PowerPoint-nya. Oke, nah sekarang tekniknya bagaimana? Nanti yang kita gunakan adalah menu record. Ya, jadi kalau di Zoom, nah ini ada namanya menu record. Nanti kalau ini diklik, maka apa yang terjadi di layar Zoom ini itu akan otomatis terekam. Nah, sehingga nanti tekniknya kalau Bapak Ibu pertama mau membuat pembukaan. Nah, jadi nanti caranya di-record dulu. Nanti record dulu pembukaannya. Setelah selesai memberikan pembukaan, videonya di-pause. Jadi di-pause, stop sementara. Bukan benar-benar di-stop ya. Jadi hanya di-pause. Setelah itu Bapak Ibu akan membuka slide. Nah, setelah slide-nya terbuka, nanti lanjutkan presentasi dengan slide tersebut. Oke, jadi teknik kayak gini. Misalnya kita buat pembukaannya dulu. Nah, jadi klik ini, klik record. Record. Nah, jadi di sini akan tulis recording. Nah, jadi di sini silakan Bapak Ibu membuat pembukaan. Misalnya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas apa. Nah, itu ya. Silakan disampaikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu membuat sebuah pembukaan dari video pembelajaran. Apakah Bapak Ibu mau menyampaikan tujuannya di sini boleh, atau nanti tujuannya dengan menggunakan slide juga silahkan. Jadi itu bisa diatur. Jadi setelah selesai memberikan pembukaan ini, nah, jadi kalau video pembukaannya sudah selesai, nanti videonya di pause dulu. Jadi saya anggap saya sudah selesai ya memberikan pembukaan, ini di klik pause. Oke. Nah, jadi aktivitas sekarang ini tidak akan terekam karena kita sudah pause recordingnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian menyandingkan antara slide dengan apa yang kita sampaikan dengan wajah kita dalam bentuk video. Nah, jadi setelah ini kita akan share screen. Nah, jadi di bagian ini ya, share screen. Jadi nanti tinggal diklik ini, klik share screen, dan itu pilih PowerPoint-nya. Nah, jadi PowerPoint-nya yang mana? Jadi nanti sesuaikan. Nah, saya pakai PowerPoint-nya ini ya. Setelah ini, klik share. Nah, kan tampilannya seperti ini. Jadi inilah PowerPoint. Tapi PowerPoint-nya ini belum di-apply. Belum dijalankan ya. Nah, nanti dijalankan dulu. Nah, setelah dijalankan kita akan
lanjutkan rekaman, kita resume rekamannya, kita lanjutkan, tapi kita play dulu PowerPoint-nya. Nah, jadi silahkan di play. Nah, jadi ini PowerPoint-nya sudah di play. Nah, setelah PowerPoint-nya ini di play, jadi Bapak Ibu arahkan mouse-nya ke bagian atas ini sehingga menunya ini keluar. Nanti Bapak Ibu lanjutkan perekamannya. Nah, di more ini nih, resume recording. Jadi tinggal diklik ini. Pada saat diklik ini, berarti aktivitas Bapak Ibu akan terekam. Nah, jadi pastikan sudah siap untuk memulai penjelasan tentang videonya, itu baru klik ini. Nah, sekarang saya anggap saya sudah siap, saya akan menjelaskan. Terus saya klik ini, resume recording. Oke, nah setelah itu, mulai dah presentasinya, tampilkan, klik next ya. Oke, diklik, oke, muncul. Jadi layarnya sudah mulai ya, jadi video pembelajaran dengan Zoom. Nanti apa yang tampil di slide silahkan dibicarakan seperti mengajar biasa ya. Nah, setelah itu lanjut dah, tampilkan semua gininya, slide-nya. Next. Terus ya diklik, dibicarakan apa yang ingin disampaikan dalam video ini. Nah, sampai nanti. Nah, terus oke. Nah, ini sudah sampai di halaman terakhir. Nah, jika sudah sampai di halaman terakhir, sekarang pilihannya ada dua. Mau langsung di stop videonya, atau Bapak Ibu mau ngomong lagi. Nah, mau ngomong lagi tanpa slide. Nah, misalnya kalau mau ngomong lagi tanpa slide, berarti silahkan nanti di stop share screen-nya. Tapi kalau mau mengakhiri langsung, stop recording. Jadi kalau mau mengakhiri langsung, ini stop recording di sini. Tapi kalau Bapak Ibu setelah di ending ini mau berbicara lagi tanpa slide, kita stop share. Sehingga nanti tampilan wajah Bapak Ibu akan kembali ke layar utama. Oke, misalnya saya mau buat penutupannya gitu ya. Jadi saya stop share. Stop share-nya ini. Oke, sehingga tampilannya kembali sini. Jadi Bapak Ibu kembali ke layar utama. Jadi di sini silahkan diberikan video penutupnya. Jadi nanti penutupnya bagaimana? Kalau sudah selesai, ya tinggal klik stop. Kayak itu ya. Jadi stop recording. Nah, jadi ini proses sudah selesai. Jadi video Bapak Ibu sudah hampir selesai. Tinggal proses render. Nah, proses rendernya ini akan dilakukan sendiri oleh Zoom. Jadi kita nggak perlu render. Ya, jadi kalau ini sudah, ya beres gitu. Nah, lanjut. Bagaimana cara agar ini menjadi sebuah video? Maka Bapak Ibu tinggal ke bagian ini, end. Nah, jadi ini di end meeting for all. Nah, setelah end meeting for all ini akan ada proses render. Oke, saya klik ya. Nah, stop dia zoomnya. Langsung kan convert meeting recording. Jadi dia akan di-convert. Jadi videonya otomatis di-convert. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah keluar ya, berarti sudah selesai. Nah, jadi kalau ini sudah selesai, nanti di sini akan diberikan pengingat, buka folder ya. Jadi disinilah hasilnya akan tersimpan hasilnya ini. Tinggal diklik ini. Nanti ada audio only, jadi yang berupa MP4 yang ini. Zoom 0 MP4. Jadi kalau ini kita buka, jadi videonya jadi ya. Oke, ini yang sudah dengan slide-nya ya. Jadi di sini ada wajah Bapak Ibu, di layar utama ada slide-nya. Tampilannya kembali sini. Jadi Bapak Ibu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi video pembelajaran dengan menggunakan Zoom ini selesai. Nah, siap digunakan untuk pembelajaran Bapak Ibu. Apakah nanti mau diupload ke YouTube dan sebagainya, silahkan diatur. Oke, demikian ya tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.